fisik pada bayi baru lahir. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Andisya yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu Rara. Ya, Benar. Tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 10 1997, benar Bu? ya, benar. Ibu, ini IMD-nya sudah 1 jam ya Bu ya? Sudah. Nah, jika sudah 1 jam, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu kepada dedeknya. Fungsinya agar untuk melihat apakah adiknya sehat, terus juga nggak ada gangguan pada tubuh dedeknya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya Ibu. Untuk kontrak waktunya kurang lebih selama 10 menit. Nanti setelah pemeriksaan fisik dedeknya akan diberikan salep mata juga sama injeksi vitamin K3. Nah, setelah pemeriksaan fisik, apakah Ibu mau lanjut IMD atau dedeknya dibedong aja? Dibedong aja ya. Oke, kalau begitu saya ambil dedeknya dulu ya Bu ya. Ya, permisi. Pertama-tama lihat keadaan bayi, apakah baik, terus periksa kesadaran bayi, apakah kesadaran komposmentis. Setelah itu periksa suhu bayi menggunakan termometer. Suhu normal 36,5 sampai 37,5. Lalu periksa detak jantung bayi. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Setelah menghitung detak jantung bayi, lalu hitung pernafasan bayi, normalnya adalah 30 sampai 60 kali per menit. Setelah itu timbang berat badan bayi, pastikan timbangan berada di angka 0. Berat badan bayi normal 2.800 sampai 4.000 gram. Setelah itu umur panjang bayi. Normalnya panjang bayi 47 sampai 52 cm. Lalu lakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala, lihat ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Normalnya ubun-ubun kecil sudah tidak teraba atau sudah menutup. Ubun-ubun besar dilihat, lihat kepalanya simetris atau tidak, lihat apakah ada molase. Lalu ukur untuk lingkar kepala menggunakan medis. Normalnya 33 sampai 35 cm. Lalu periksa telinga bayi, lihat telinga bayi kanan dan kiri simetris atau tidak, lihat apakah telinga bayi menempel pada kepala, lalu lihat apakah ada lubang telinganya. Setelah itu lihat hidung bayi, terdapat 2 lubang hidung, lalu septum di tengahnya. Lalu lihat saat bayi bernafas, cuping hidungnya mengembang mempis atau bergerak atau tidak. Jika cuping bergerak saat bayi bernafas, artinya bayi kesulitan dalam bernafas. Dan pastikan juga bayi bernafas melalui hidung, bukan melalui mulut. Setelah itu pemeriksaan mata. Pada mata lihat apakah ada tanda infeksi seperti berair, keluar cairan, atau matanya berwarna merah. Lalu lihat konjungtivit
pucat atau tidak, lihat skleranya putih atau kuning, lalu lihat bola matanya mengalami strabismus atau tidak. Lalu lihat pada bagian mulut bayi, pertama lihat bibir, apakah pucat, biru atau tidak. Lalu lihat apakah ada labioskisis atau labiopalatosisis. Setelah itu lihat dan palpasi bagian leher. Palpasi apakah ada pembengkakan vena jugularis dan kelenjar getah bening. Setelah itu lihat pada dada bayi, apakah saat bayi bernafas di tengah dadanya cekung atau tidak. Lalu lihat puting susu mengeluarkan sekresi atau tidak. Setelah itu lihat bentuk dada bayi simetris atau tidak. Lalu kita ukur lingkar dada menggunakan Medlin. Normalnya lingkar dada bayi adalah 32 sampai 38 cm, tetapi rata-rata lingkar kepala bayi dan lingkar dada bayi biasanya sama ukurannya. Setelah itu lihat perut bayi, apakah lembek atau tidak. Lalu lihat tali pusar bayi, apakah saat bayi menangis menonjol atau tidak. Lalu lihat apakah ada perdarahan di tali pusar bayi dan apakah tali pusar bayi mengeluarkan cairan. Pada ekstremitas atas bayi lihat apakah jumlah jarinya cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Lihat juga kukunya biru atau tidak. Setelah itu ukur lingkar lengan atas bayi menggunakan lila, kita ukur lila. Normalnya lila bayi 9,5 cm. Setelah itu lihat pada ekstremitas bawah bayi, apakah geraknya aktif. Lalu lihat simetris atau tidak bentuknya, normal atau tidak. Lalu lihat juga jumlah jarinya tidak kurang dan tidak berlebih. Lihat juga kukunya kebiruan atau tidak. Setelah itu lihat bagian genitalia bayi. Pada wanita lihat apakah terdapat lubang vagina, lubang uretra, labia mayor dan labia minor. Pada laki-laki lihat apakah ada 2 skrotum pada 2 testis. Setelah itu ada lubang pada ujung penis. Setelah itu lihat juga apakah ada lubang anus atau tidak. Setelah itu pada punggung bayi lihat terdapat spina bifida atau tidak dan bentuk tulang belakang normal atau tidak. Setelah itu perhatikan kulit secara menyeluruh, warna kulit bayi, lalu terdapat bercak hitam atau tidak. Lalu perhatikan apakah ada tanda lahir atau tidak di tubuh bayi. Setelah pemeriksaan kulit bayi, maka pemeriksaan fisik bayi telah selesai. Bayi dapat dilanjutkan IMD kepada ibunya atau dipakaikan baju dan dibedong. Saya akan membedong bayinya terlebih dahulu dan dipakaikan baju.
bedong, maka kembalikan bayi kepada ibunya. Ibu, ini dedeknya udah dibedong dan juga sudah dilakukan pemeriksaan fisik, diberikan salep mata dan juga sudah diinjeksi vitamin K. Ibu boleh belajar menyusui dedeknya lagi ya Ibu. Saya taruh dedeknya di samping Ibu ya Bu. Ya, permisi ya Bu. Jika bayi sudah dikembalikan kepada ibunya, maka bereskan alat yang telah digunakan. Buang handphone ke dalam tempat sampah. Lepaskan APD. Lalu cuci tangan. Lalu lakukan pendokumentasian. Sekian video pemeriksaan fisik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.